A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi bisa kembali hadir di hadapan para sedulur semua dimanapun berada. Dan tidak lupa salam serta selawat selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita semua, pada baginda alam, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah para sedulur semua, kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi kali ini hadir dalam satu konten viral ya. Kita akan bahas sesuai dengan janji kami tadi di acara live. Kita akan membahas satu fenomena yang banyak terjadi di media sosial hari ini. Tadi saya sudah mencontohkan 3 jenis fenomena yang hampir sama sifat dan karakternya ya. Intinya sifatnya mereka menawarkan sesuatu bantuan, sesuatu yang baik. Sifatnya, karakternya bantuan itu ternyata ataupun tawaran itu ternyata adalah sebuah sistem yang sudah mereka buat dalam bentuk aplikasi yang sudah tersusun rapi, di mana tujuan mereka itu menjaring sebanyak-banyaknya orang yang tertarik dengan apa yang mereka tawarkan. Dan yang paling saya cermati di sini ada 2 hal yang menarik. Yang pertama, mereka selalu menampilkan tokoh-tokoh ataupun figur-figur yang banyak disukai oleh masyarakat luas. Yang pertama itu. 2, mereka selalu menonjolkan ataupun menampakkan secara jelas apa yang memang dibutuhkan oleh manusia. Seperti contoh yang tadi saya gambarkan, dalam konten-konten seperti itu mereka memunculkan gambar-gambar ataupun video-video di mana mereka melihat tumpukan uang yang seolah-olah jumlahnya tidak terbatas. Yang kedua, memang mereka menawarkan bantuan tersebut untuk banyak orang gitu kan. Sesuatu yang kalau dipikir oleh pemikiran yang bersih, tidak terkontaminasi oleh satu nafsu ya, itu satu hal yang tidak mungkin. Karena tidak mungkin ada seseorang yang memiliki uang sebegitu banyaknya. Satu contoh, saya sering melihat video-video yang mereka mengeluarkan uang dari sebuah kontainer berbagai plastik gitu ya, dilemparkan begitu saja tumpuk di sekitar orang yang mempunyanya, dan di situ ada tawaran yang sangat manis. Tawaran beberapa hal di situ untuk bayar utang, untuk investasi, siapa saja yang butuhan silahkan. Dengan satu perintah. Ada satu perintah yang harus dijalankan untuk pintu masuk bagi orang-orang yang akan tertarik. Bisa dengan mengajak bergabung, bisa dengan mengirimkan jawaban satu pertanyaan yang mereka buat, pokoknya berbagai macam. Dan tadi sedikit sudah saya jelaskan, disesuaikan dengan hadis-hadis yang banyak beredar saat ini, tentunya dengan kaitannya akhir zaman ya, yang menyatakan bahwa memang ajakan-ajakan seperti itu sudah terdeteksi sebenarnya. Cuma kan kadang orang itu tidak sadar bahwa kalimat yang ada di hadis itu kejadiannya seperti apa gitu. Banyak orang yang sudah saat membaca kalimat hadis yang menyatakan bahwa nanti Dajjal itu akan menawarkan surga, padahal hakikatnya neraka. Ya kan? Artinya sesuatu yang berlawanan. Itu bahasanya, secara bahasa ataupun bungkusnya lah. Nah, saat prakteknya itu kan dirahasiakan teknis dan caranya. Itu terbukti saat ini hal tersebut sudah dipraktikkan oleh mereka dengan cara seperti tadi contohnya. Itu masih banyak juga orang yang terjebak, yang tidak saat melihat video itu tidak terpikir pada hadis tadi gitu loh. Di sini kami ingin mengingatkan. Dan supaya lebih jelas,
kita akan coba ya. Kita akan lakukan mediumisasi, kita akan tarik, karena saya yakin, karena ini backgroundnya itu pasti aplikasi nantinya. Mereka akan digiring untuk masuk satu aplikasi atau satu sistem yang sudah mereka siapkan, dan di dalamnya banyak banyak jebakan-jebakan yang sudah mereka siapkan juga, yang berawal dari ketertarikan mereka terhadap apa yang mereka tawarkan tadi. Kita akan tarik goib yang memang mendiami atau yang berada di aplikasi tersebut. Karena game saja yang hanya aplikasi sifatnya hiburan, itu ternyata memang banyak didiami oleh makhluk-makhluk goib yang memang punya misi. Apalagi ini satu aplikasi yang tujuannya bagi saya secara pribadi itu tidak terlihat dengan jelas, tapi banyak manusia yang tidak menyadarinya. Ya, kita akan coba nanti mediumisasi. Dan sebelum kami melakukan proses mediumisasi, seperti biasa, kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi ingin mengucapkan banyak rasa terima kasih kami atas kesetiaan para sedulur selama ini untuk menyaksikan video-video kami, dan juga memberikan satu semangat yang luar biasa dengan memberikan komentar-komentar yang berikan kami satu semangat yang lebih, dan juga doa-doa yang terbaik dari para sedulur semua buat kami. Terima kasih sebelumnya. Dan seperti biasa saya sudah ditemani oleh salah satu mediator dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi dengan Kang Iwan Bimantara. Siap, Kang? Oke, kita siap. Kita lakukan proses mediumisasinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, saya protek tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang berusaha untuk menembus masuk ke dalam tubuh mediator, semua yang terpental ke neraka jahanam, Allah, saya buatkan protek dan benteng berlapis-lapis dalam tubuh mediator. Hanya bisa dimasuki oleh gaib yang memang saya izinkan, Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, saya tarik sosok-sosok gaib yang berada di dalam aplikasi-aplikasi yang tadi saya sebutkan di awal, yang membuat banyak hari ini orang bingung karena tawaran-tawaran yang begitu sangat menggiurkan. Saya tarik kekuatan gaib yang ada dalamnya. Allah, Allah, masuk. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sinkron, energinya sinkron dengan tubuh mediator. Silahkan saya izinkan untuk menguasai tubuh mediator dan terprotek, tidak bisa diganggu oleh energi majlis kami. Allah, silahkan menjadi nyaman dalam tubuh mediator. Energinya bertambah 10 kali lipat. Allah, dan otomatis pita suara tersambung, bisa berbicara bahasa manusia. Allah, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Sepertinya Anda sudah merasa nyaman dalam tubuh mediator. Anda dari golongan bangsa apa? Silakan, tidak usah takut. Saya sedang berada di mana? Anda berada di tempat kami. Tidak pernah mengenal tempat ini. Ya, mungkin Anda memang baru berada di tempat seperti ini. Anda dari golongan bangsa apa ini? Saya siluman. Siluman. Iya. Wujud Anda apa ini? Seperti Anda. Seperti kami. Wujudnya benar-benar seperti kami. Iya. Aslinya itu. Atau memang itu hasil transformasi? Iya. Hasil transformasi. Saya sudah berwujud seperti manusia. Semenjak Anda tercipta, terlahir? Bukan. Sejak kapan? Sudah beratus-ratus tahun. Ya berarti kan Anda punya wujud asalnya. Iya. Dulu wujudnya Anda apa sebelum seperti sekarang ini? Terlihat wujud asalnya Allah.
Sallallahu. Sallallahu. Seperti apa wujud Anda? Manusia besarkah? Sosok besar? Raksasa. Sudah saya duga. Lalu, mohon maaf, sebelum kita ke topik yang ingin kita bicarakan, apa yang bisa membuat Anda saat ini bisa Kenapa berubah? di sini saya bisa berubah lagi? Karena saya minta. Karena saya ingin tahu. Gak usah marah, nanti saya bisa kembalikan ke wujud asli Anda. Silakan, boleh. Kalau Anda ingin merasa nyaman dengan tubuh yang sekarang, kembali wujud yang saat ini. Allah. Tapi boleh saya ingin tahu dulu, proses apa? Atau apa yang Anda lakukan kok bisa sampai punya wujud saat seperti saat ini? Karena saya punya keilmuan. Keilmuan. Iya, Maksudnya keilmuan merubah wujud gitu. betul. Dan Anda butuh ratusan tahun untuk bisa berubah seperti itu. Iya, Gitu. saya mau bertanya. Silahkan. Sini bebas. Ada kepentingan apa saya diundang ke sini? Ya. Sebenarnya bukan diundang, tapi saya dipaksa untuk Ya. masuk ke sini. Betul. Memang Anda saya minta dihadirkan, saya paksa hadir di sini karena memang ada kaitan yang ingin saya sampaikan. Begini, sebelumnya mohon maaf. Apakah tadi keberadaan Anda di mana saat saya tarik? Saya sedang berada di sebuah kerajaan. Berada di sebuah kerajaan gaib maksudnya. Iya, Oh gitu. Saya itu tadi menarik sosok gaib yang berada di satu aplikasi, kalau bahasa kami manusia itu aplikasi atau program gaib-gaib yang sedang berusaha untuk merubah pola pikir manusia dengan satu sistem yang sudah tersusun rapi supaya manusia-manusia hari ini bisa dikendalikan pikirannya dengan melalui aplikasi tadi. Apakah yang tadi saya sebutkan barusan itu ada kaitannya dengan Anda? Kenapa? Ada apa? saya tidak boleh hadir di sini. Oleh siapa? Ada yang melarang saya. Sementara koneksinya saya putus. Allah. Anda saya amankan dulu. Sebenarnya Anda itu siapa? Ya, saya bukan siapa-siapa. Cuma saya merasa prihatin terhadap banyaknya program-program aplikasi yang menawarkan sesuatu kepada masyarakat luas. Yang saya pikir itu adalah satu pembodohan. Tapi ternyata Anda berada di dalamnya. Apa maksudnya ini? Bisa Anda jelaskan? Itu bukan saya, Maksudnya? tapi semua anak buah saya. Ya, berarti kan Anda pimpinan mereka. Berarti jauh bisa lebih memahami kan? Berarti mereka melaksanakan tugas dari Anda. Iya, Bisa dijelaskan apa sebenarnya misi Anda dan siapa yang menugaskan Anda? saya hanya menjalankan tugas, menjalankan perintah Iya. dari raja saya. Dari Dajjal, laknatullah atau iblis laknatullah. Dia raja saya. Iya, saya tidak
membantah Anda, saya hanya ingin mempertegas. Raja Iya. Anda iblis itu kan. Iya. Jadi apa misi yang Anda sekarang sedang jalankan? Kenapa saya harus dipaksa ini? Tidak dipaksa, Anda bisa hadir ini karena diizinkan. Dulu raja Anda aja diizinkan oleh Allah untuk bercerita tentang strategi-strateginya menyesatkan manusia. Boleh. Apa Anda takut dengan rahasia-rahasia yang terbuka Anda tidak punya pengikut? Berarti ya Anda kalah. Jelaskan saja. Saya sudah minta izin kok. Saya minta minum. Oke, semua yang kamu butuhkan otomatis hadir di hadapan Allah. Jangan yang ini. Saya minta minuman yang biasa saya minum. Apa itu? Tapi tidak seperti ini. Asal jangan yang diharamkan. Yang biasa saya minum. Biar saya bisa bercerita. Apa biasa yang kamu minum? Jangan darah yang kamu minta. Kalau saya memberikan kamu darah sama saja saya Tidak. tidak. Saya boleh ambil dari tempat saya. Apakah itu diharamkan atau tidak? Itu yang biasa saya minum. Silahkan. Saya izinkan. Minuman keras. Itu yang biasa saya minum. Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yang protek. penting Energinya tidak menyebar. Hanya di area sini. saya bisa bercerita. Oke, silahkan. Saya ini ditugaskan untuk Ya. masuk ke dalam Hmm. alam bawah sadarnya manusia. Ya. Untuk mengajak mereka, membisik-bisiki mereka supaya terlena, supaya suka, supaya tertarik, supaya terlena, dan merasa nyaman, tenang, dan bisa membantu mereka yang sedang kesusahan. Lewat cara apa Anda membantu orang yang tadi katakan kesusahan itu? Banyak Apa itu? manusia itu sangat mudah. Mereka dikasih susah, tidak punya uang saja susah. Tidak bisa makan. Sudah pusing. Apalagi kalau orang itu punya anak, punya istri. Ya, betul. Dikasih pusing istrinya. Disuruh minta ini, minta itu. Anaknya disuruh rewel. Minta ini, minta itu. Iya. Wah, nanti orang itu pusing. Wah, pusing. Sudah pusing, bingung. Iya. Dia pergi mencari temannya dan bercerita. Setelah bercerita, itu kami masukkan. Karena memang sengaja kami kirim untuk bertemu dengan orang yang memang bisa membantu dia. Saya pertemukan. Lalu saya kasih belayan-belayan.
Sesudah itu dia mulai terbuka dan mulai merasa bahwa temannya ini sudah membantu. Sudah itu sambil berbicara di dalam pikirannya itu selalu memikirkan bayang-bayang. Ya. Saya kasih bayang-bayang yang enak. Saya kasih bayang-bayang yang bisa orang itu melayang. Melamun lah. Iya, Menghayal. betul. Nanti kalau punya uang dapat sekian, bisa kasih anak, bisa kasih istri. Istrinya senang, anaknya senang. Akhirnya dia pulang. Di jalan saya masukkan lagi anak buah saya itu. Sampai pulang ke rumah. Sudah pulang ke rumah, saya kasih lagi banyak. Nanti dia melamun sambil apa itu merokok. Karena saya hafal kebiasaan mereka itu merokok sambil minum. Iya, saya harus segera katanya. Sampai dia yakin. Akhirnya dia ikut. Ikut apa itu? Banyak. Yang pertama saya kasih itu yang biasa mereka lakukan dengan uang kecil. Apa itu? Judi. Saya kasih dengan uang yang kecil. Paling normal. Semua yang mengganggunya semua. Kalau uang kecil itu tidak rugi. Jadi dihilangkan rasa ruginya dulu. Nanti uang kecil mah gampang. Nanti ada yang kasih pinjam. Kalau kalah juga. Akhirnya dia mengikuti yang diajarkan temannya. Sambil telepon. Begini. Iya. Sampai akhirnya saya kasih kalah. Akhirnya kenapa saya kalah? Saya harus telepon lagi. Kenapa saya kalah katanya. Saya masukkan lagi ke orang temannya. Saya kasih gambaran. Gini. Cara untuk menang maksudnya. Iya. Disampaikan lagi ke temannya. Akhirnya diikuti. Saya kasih menang. Wah, orang itu bahagia. Wah, ternyata temannya itu dewa penolong. Sampai akhirnya berterima kasih. Saya sudah ditolong. Wah. Akhirnya dia menang. Dan dia kasih keluarganya. Iya. Akhirnya istrinya pun mendukung. Bisa menerima apa yang dikerjakan suaminya. Dan anaknya pun sudah masuk
aliran-aliran darahnya. Kan dari hasil itu. Iya, ada yang masuk ke dalam istrinya, ada yang masuk ke dalam anaknya. Dan akhirnya semuanya terus berjalan. Terus begitu. Seperti itu. Jadi cara kerjanya seperti itu. Iya, semakin lama, semakin banyak dia menang. Semakin meningkat lagi. Bukan seperti itu lagi yang dimainkan. Ada lagi mainannya. Nanti dimainkan lagi. Perut saya panas. Kenapa? Tidak tahu ini. Itu kan minuman yang biasa kamu minum, kata. Aduh, perut saya panas. Semua rasa panasnya otomatis menghilang, Allah. Nah, kamu nyaman dulu, karena masih panjang nih ceritanya. Udah, cerita kamu segitu. Boleh saya nanya-nanya dong? Boleh ya? Tanya apa? Nah, sekarang gini. Tadi kan saya berbicara tentang aplikasi yang terbaru ini. Itu kan prinsip judi ya. Saya paham yang kamu ceritakan itu cara kamu orang itu supaya terjerat dalam judi. Artinya menanamkan rasa candu terhadap judi. Prosesnya seperti itu. Nah, maksud saya yang mau saya tanyakan di sini, kamu kan yang memerintahkan anak buah kamu kan? Iya. Nah, anak buah kamu itu kamu kaitannya dengan teknologi yang tadi saya sampaikan tentang media sosial, tentang aplikasi-aplikasi tadi yang menggiurkan sekali, apakah memang dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut? Iya, pasti. Di saat orang melihat itu, kalian masuk ke tubuhnya gitu. Tidak. Gimana Saya itu? masukkan kepada orang-orang yang pintar. Oh gitu. Supaya membuat Sistem. alat. Iya, iya betul. Wah, banyak ini. Apabila saya bisa membuat alat ini, pasti akan menguntungkan. Iya, ke programmingnya berarti, programmernya. Saya kasih lagi keilmuannya. Tambah cerdas. Iya, karena saya punya raja yang pintar. Iya. Saya kasih keilmuannya karena banyak anak-anak buah saya itu yang membantunya. Iya. Saya kasih lagi. Nanti dari apa yang dia buat itu sebenarnya saya sudah mempersiapkan orang-orangnya yang akan mengikuti itu, biar orang yang membuatnya itu merasa kagum. Wah, ternyata apa yang saya buat ini berhasil. Karena banyak orang yang membutuhkan alat yang saya buat. Gitu. Ternyata saya ini berhasil. Wah, orang itu bangga. Dan akhirnya masuk lagi ke bawah sadarnya. Saya harus menciptakan yang sedemikian rupa. Biar yang melihat dan memakainya itu bisa mengikutinya. Dan saya memasukkan kepada orang-orang yang punya kekuatan. Itu biar orang itu bisa dipercaya lagi. Semakin percaya. Wah, begitu. Iya. Karena manusia itu sekarang lebih kagum, lebih suka sama orang yang punya kekayaan banyak. Iya. Wah, orang itu bisa dipercaya karena punya kekayaan. Kalau orang yang tidak punya kekayaan itu tidak bisa dipercaya.
Untuk hidupnya aja susah. Untuk apa dipercaya? Jangan percaya. Tadinya baru mau saya tanyakan, ternyata Anda sudah menjawabnya. Jadi keberadaan jadi keberadaan publik figur tadi yang dimunculkan itu memang sudah jadi skenario target Anda. Itu yang utama. Dan ternyata Anda juga sebelum aplikasi itu muncul, Anda sudah menyebar anak buah Anda untuk masuk ke tubuh orang-orang yang nanti akan menyukai gitu ya. Iya, Luar biasa. saya sudah siapkan orang-orang. Sebagai istilahnya kalau istilah di ilmu perdagangan itu saat dia launching sudah ada pelanggan yang disiapkan yang akan membeli sehingga terlihat rame gitu. Iya, pasukan saya banyak. Jadi ada Bukan ribuan, bukan jutaan, iya. lebih dari triliunan. Betul. Paham saya sekarang sistemnya. Nah, yang satu lagi yang ingin saya tanyakan. Oke. Itu yang kaitannya dengan seperti slot gitu ya. Oke, paham. Ini saya mau ngangkat satu fenomena lagi. Mungkin Anda juga bisa menjelaskan. Ini yang fenomena yang memunculkan kekayaan di layar kaca. Awalnya banyak tokoh-tokoh dari luar negeri, gambar video-video orang luar. Tapi akhir-akhir ini juga muncul juga dari, nah kalau yang bergelimpangan uang ini bukan tokoh yang dikenal, dia orang yang nggak dikenal. Saya udah beberapa kali melihat videonya, udah beberapa video berbeda orang. Itu bukan orang yang dikenal biasa, cuma sama dikondisikan uang itu bertumpuk-tumpuk di sekitarnya dan menawarkan kepada seorang. Yang ingin saya tanyakan, apakah itu uang real yang memang mereka punya niat untuk dibagikan dengan sistem, atau mereka hanya membuat sistem aja untuk menjebak orang masuk? Itu hanya kaki tangan saja. Yang punya uangnya bukan dia, tapi ada yang punya uangnya. Tapi memang ada uangnya dan benar mau dibagikan. Nah, iya. Jangan bohong Anda di sini. Iya. Jangan Orang bohong. saya yang mengaturnya. Logikanya di mana kok uang dibagi-bagikan? Itu mudah. Nanti juga datang lagi. Orang saya yang mendatangkan uang itu. Mau angka berapa uangnya? Berarti uang itu real ada? Ada. Benar. Coba saja. Anda jangan manipulasi di sini. Anda coba ya. Ya. Saya akan coba, tapi saya hanya mencoba untuk membuktikan saja, bukan Anda coba untuk ikut nanti, seperti mereka. Kalau Anda coba, nanti saya bantu. Nah, nanti saya bantu. Luar biasa dirayu aja. Begini nih, ya. Saya ajarkan nanti. Ya. Saya nggak percaya, karena saya sudah mendapatkan laporan yang lebih real daripada Anda yang sekarang yang sedang manipulasi. Sepertinya protek saya kurang tebal ini. Saya protek lagi Anda. Apabila ada satu kata yang Anda keluarkan dari mulut Anda mengandung satu kebohongan yang berusaha untuk memanipulasi orang yang menyaksikan video ini, maka otomatis tubuh Anda akan menjadi gatal semuanya. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ngobrol dengan Anda tidak enak. Jadi lebih gatal, semakin gatal kalau Anda semakin berbohong. Karena saya sudah mendapatkan berita yang aslinya satunya. Jadi ngobrol sama Anda, orang tersebut nanti akan diminta masukan uang, udah bertahap-tahap sampai orang itu menyerah. Ternyata uang itu nggak keluar. Itu yang asli. Anda berbohong. Gak enak ngobrol sama Anda. Semakin gatal. Kalau Anda tidak mengakui itu kebohongan, maka akan semakin gatal dalam tubuh Anda. Allah. Coba jelaskan. Jelaskan yang sebenarnya. Kalau Anda tidak menjelaskan sebenarnya, Anda tidak akan pernah bisa keluar dari sini, bahkan akan saya bakar di sini. Ya. Ini jelaskan. Ya. Biar masyarakat mendengar bahwa itu hanya satu sistem pembodohan.
semuanya Hmm, sudah ada strateginya. iya. Jadi orang yang membuat itu Hmm. dan orang yang akan Daftar. targetnya Hmm. itu sudah saya siapkan. Semuanya sudah saya siapkan. Untuk penarik aja. Bukan untuk meramaikan. Iya, untuk penarik, memancing yang lain Iya, yang nggak tahu menau. iya untuk meramaikan. Iya. Biar mereka tertarik. Hmm. Begitu. Sama sebenarnya prinsip kerjanya dengan togel seperti dulu kan. Iya. Nanti akan dikirim uang kepada seseorang satu daerah satu. Dari satu orang itu yang dikirim uang beneran seperti dengan dalam iklannya kan akan ramai itu satu kota. Iya. Saya paham sih. Berarti prinsipnya sama, cuma kedoknya aja lebih canggih. Iya. Itu apabila Anda mau tahu ya, Hmm. uang yang berputar Ya, itu uang kami. uang dari raja Anda, dari iblis. Iya. Dari mana mereka bisa mendapatkannya? Raja kami itu punya kekuasaan. Hmm. Masuk ke orang-orang yang punya kekuasaan. Bukan. Hmm. Ada satu tempat di Hmm. setiap negara itu ada. Hmm. Nah di situ perputaran uangnya. Hmm. Itu dari situ, dari hasil-hasil itu. Nanti masuk lagi. Habis lagi diambil lagi. Kasih ke sini. Ambil lagi. Kasih ke sini. Ya. Karena kan manusia itu kan bodoh ya. Hmm. Dari sini dikasih. Diambil. Habis ya. Pindahkan ke sini. Nah ini apa? Pindahkan lagi. Seperti itu. Jadi banyak uangnya. Padahal pindah-pindah. Iya, uangnya ya dari pemain-pemain yang kalah itu. Ya intinya hakikatnya kalian tuh nggak punya uang. Kalian tuh hanya punya sistem. Tuh. Ya seperti Bandar Togel dia kan nggak punya modal. Dia cuma punya sistem. Dia yakin dengan 1 juta orang yang pasang akan terkumpul dana sekian. Dia cuma mengeluarkan 20% dari uang yang terkumpul. Luar biasa. Saya baru paham. Ternyata hanya modernisasi aja dari sistem togel yang dulu. Kalau orang dikatakan pasang togel kan udah banyak yang paham katanya haram kan gitu. Tapi dengan ini yang luar biasa lagi saya yang salutnya sistem ini menawarkan satu kebaikan dengan membayar hutang, memberikan investasi yang punya usaha katanya. Luar Iya. biasa. Bisa bayar cicilan. Luar biasa, luar biasa. Berapa kalau boleh saya tahu pasukan Anda ya dari Anda sendiri pribadi yang Anda tugaskan? Lebih dari triliunan. Triliunan. Apakah tuh dalam tugas Anda itu ada pembatasan wilayah, misalkan Anda itu punya kekuasaan wilayah itu untuk Pulau Jawa, atau ada kebebasan, bebas gitu? Bangsa kami itu bebas. Hmm. Kami punya bendera. Hmm. Seperti perusahaan lah ya. Iya. Dan dibebaskan. Dengan siapa saja. Tapi kan perusahaan juga sebetulnya misalkan perusahaan produksi mie, yang mie-nya menyebar di mana-mana. Tapi kan tempat produksinya terada. Berarti Anda punya tempat khusus dong. Di mana tempat Anda? Nah, yang penting Hmm. orang itu sudah tersesat. Hmm. Karena tujuan kami ini Hmm. itu orang itu biar tersesat.
Iya, paham. Itu tujuan awal kalian, ya emang tujuan utama kalian itu. Iya, Misalkan karena manusia. dalam satu orang aja itu sudah banyak, bukan hanya satu dua, Hmm, itu bisa jutaan. satu orang. Iya, Bangsa kalian tuh hampir iya, segitu. makanya banyak lebih dari triliunan. Sudah tidak Hmm, terhitung lagi, karena dari satu manusia saja itu sudah jutaan. hmm. Nah, oke, sekarang itu tadi semua adalah program-program dan tugas-tugas Anda yang diberikan oleh Raja Anda. Nah, kalau boleh sedikit bocoran, orang-orang seperti apa sih yang aman, yang tidak akan terjerat oleh permainan-permainan Anda yang tadi begitu cantik, begitu manis, menurut Anda? Pada dasarnya, Hmm, setiap manusia juga itu punya kesempatan untuk bangsa kami bisa masuk. hmm, ya, Tapi ada manusia-manusia yang memang tidak bisa kami masuki. yang seperti apa itu? Orang yang selalu taat kepada Sang Pencipta. Hmm, Dan mengikuti ajaran-ajaran. ya kalau cuma seperti itu di Indonesia banyak. Bukan luarnya, Hmm, dalamnya. oh gitu. Iya, Rohaninya. saya ini tidak pernah takut dengan siapa. Hmm. Sama orang yang sholat, yang ngaji. Nah, kalau mereka hanya luarnya saja tidak takut. Hmm. Karena sudah ada izin dari raja saya. Oh, kewenangan kamu sama dengan raja kamu. Boleh masuk. Di luar. Di luar. Bisik. Hmm. Begitu. Jadi yang kalian takuti yang seperti apa? Itu yang ketika saya mendekati saja saya sudah tidak kuat. Kenapa? Saya tidak tahu. Ya maksudnya apa yang Anda rasakan sampai Anda gak kuat? Apa yang Anda lihat? Panas. Yang Anda rasakan panas. Iya. Yang Anda lihat dalam orang tersebut, apa yang membuat panas? Ada cahaya-cahaya yang bisa membakar saya. Hmm. Jadi yang membuat Anda takut itu adalah manusia-manusia yang taat kepada penciptanya dan menjalankan perintah-perintahnya, dan wujudnya, bukti nyatanya mereka seperti itu muncul dalam rohaninya itu cahaya-cahaya yang membuat kalian panas seperti Iya. itu. Oh, itu yang Anda tidak bisa masuki. Iya. Hmm. Tapi kalau sekarang misalkan si prosentase, anggaplah Anda itu punya misi tugas itu di Nusantara, di Indonesia. Ya, berapa persen orang-orang yang tadi Anda gambarkan yang tidak bisa Anda sentuh seperti itu? Sedikit. Hanya sedikit. Berapa persen kalau dari 100%? Paling juga 10%. 10%. Berarti yang 90% itu semuanya bisa Anda masuk. Bisa. Tuh. Bisa. Orang kalau masih dalam dirinya itu masih ingin kekayaan. Hmm. Itu makanan Oh, buat bangsa kami. pintu masuk untuk kalian. Iya. Hmm. Kalau dalam dirinya
ingin kekayaan dan ingin dipandang sama orang. Hmm. Mau orang itu sudah apa tadi dibilang Apa itu? Lupa saya. yang suka itu menyembah. Nah, Hmm. itu masih bisa saya masuk. Hmm. Kalau dalam hatinya itu masih ada keinginan untuk kekayaan. Begitu nanti saya masuk lewat celah-celahnya. Hmm. Saya kasih begitu setiap manusia yang di dalam dirinya masih ada keinginan untuk mendapatkan kekayaan yang mudah dan berlipat-lipat Hmm. dan bersenang-senang dan dilihat sama orang. Hmm. Itu makanan yang paling empuk buat kami. Iya. Luar biasa. Ternyata Anda sangat mahir ya menjalankan misi tersebut. Jadi bisa dikatakan Anda mungkin sudah punya kedudukan khusus di dekat di lingkaran Raja Anda ya. Iya, Karena saya lihat Anda mahir banget menyampaikan dari A sampai Z begitu jelas, menguasai betul strategi untuk mencapai tujuan Raja Anda. manusia itu sebenarnya paling mudah untuk disesatkan. Menurut Anda. Iya, karena saya sudah bilang tadi, Hmm. sebagian besar sudah saya masuki. Gampang memasukinya. Karena banyak cara-cara kami untuk mereka terbuai. Hmm. Dan mereka menikmati hasilnya. Lalu saya kasih susah lagi. Pusing lagi. Sakit. Mati. Seperti itu. Saya lihat Anda sangat menikmati tugas Anda. Ya, karena memang itu pekerjaan saya. Sudah beratus-ratus tahun. Anda tahu kan kalau tugas yang sekarang Anda jalankan dari Raja Anda itu tidak disukai oleh Sang Pencipta. Iya. Dan Anda sadar kalau akhirnya nanti Anda akan berada bersama Raja Anda di tempat yang begitu panas. Saya sudah punya ikatan. Dan saya kesini pun saya dikawal. Di luar sudah banyak berjejer mengelilingi tempat ini. Untuk apa? Kenapa Anda dikawal? Karena saya orang penting. Anda takut, mereka takut Anda saya muslimkan. Saya ini salah satu. Salah satu dari sekian banyak jin yang benar-benar sudah menyerupai manusia, sudah menyerupai orang. Iya. Dan segala tingkah lakunya pun saya sudah seperti orang. Dan saya juga bisa berwujud seperti orang secara nyata. Oh, Anda sering menampakkan wujud nyata. Iya. Di wilayah mana? Di Indonesia? Di Indonesia. Di Jawa? Di kota-kota besar. Di Jawa? Banyak. Jadi berpindah-pindah? Iya. Oh. Dan saya sudah masuk sepenuhnya ke dalam orang tersebut. Tubuh orang yang memang Anda jadikan tempat. Iya. Makanya saya ini. Boleh saya tahu orangnya? Jangan. Nanti berbahaya. Bahaya? Iya. Bahaya untuk siapa? Semuanya. Untuk Anda? Untuk Anda juga. Oh gitu.
itu sangat berbahaya. Karena orang tersebut itu adalah tokoh. Kader yang Anda kader. Iya, Oke. Iya, iya, saya paham. Nah, memang luar biasa di strategi. luar ini pasukan saya sudah berjejer mengeliling, berlapis-lapis. Hanya mengkawal Anda atau mau menyerang kami di sini? Hanya mengawal saya. Benar. Karena mereka tahu saya perginya kemana. Oke, saya hargai privasi Anda, saya hargai tugas dan wewenang Anda. Tapi kalau Anda sampai merusak ataupun menyerang siapapun yang ada di area yang menjadi tanggung jawab saya, ya berarti kita akan perang terbuka. Saya tidak akan menyerah. Karena saya juga sudah tahu. Gitu. Iya. Oke, sebagai penutup. Anda bekerja. Kerja apa? Saya juga bekerja. Oh gitu, ya. Anda juga sedang bekerja. Saya juga tahu. Oh gitu. Iya. Saya ini pura-pura bodoh. Kata siapa? Dari tadi Anda saya anggap cerdas. Kan saya udah sampaikan. Ya. Anda bekerja, saya juga bekerja. Semoga Anda mendapatkan hasil dari pekerjaan Anda. Dan saya pun mendapatkan hasil dari pekerjaan apa yang saya kerjakan. Saya bekerja untuk Allah. Iya, saya tahu. Saya tahu. Lucu. Saya tahu. Kenapa Anda nggak ingin ikut bekerja dengan saya? Saya sudah punya ikatan yang luar biasa. Gitu. Dan ini bukan perjalanan yang mudah. Dan saya sudah menikmati. Ya oke lah. Sebelum Anda pergi dari sini, Ya, ada yang mau Anda sampaikan lagi? Silahkan. orang ini siapa? Kenapa? Ya ini salah satu jamaah saya ya. Teman saya di sini. Kenapa? Tadi saya enak di sini. Karena kenapa? Ya karena saya buat nyaman tadi. Enak. Biar Anda merasa nyaman, bisa dengan jelas menyamai. Kalau Anda tidak terganggu ya Anda. Apa mau saya buka energinya? Jangan. Makanya, karena sengaja saya tutup. Ya. Saya bawa dulu nih. Silahkan dibawa semua yang punya kamu. Udah, gitu aja. Udah. Ya udah silahkan. Jangan ada yang ngomong macam-macam ini di sini. Kalau tidak ingin saya tarik lagi dan saya menyatakan perang langsung. Enggak. Udah silahkan. Iya. Saya keluar ya. Silahkan. Kamu keluar dengan mudah. Dan tidak mengambil apapun dari dalam tubuh mediator. Allah. 97 suku seluruh jin korin dari tubuh mediator semuanya kembali masuk. Allah. Semua efek semua energi fasik yang menempel dalam roh semuanya semua dibersihkan. Allah. Semuanya menguap. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sedulur semua sangat luar biasa ya. Tadi di kami dengan salah satu mungkin bisa dikatakan kader terbaik dari iblis laknatullah yang sedang menjalankan misinya di dalam satu aplikasi yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi ternyata pergerakan iblis dan antek-anteknya sudah sangat luar biasa mencengkram khususnya saudara-saudara kita yang ada di Nusantara ini. Dan mudah-mudahan video ini bisa sebagai salah satu referensi untuk bisa melihat lebih jelas sesuatu yang memang ditutupi oleh energi sihir mereka. Banyak orang yang saat ini tidak tersadarkan dirinya dan terbawa arus mengikuti apa yang memang sedang mereka ciptakan, arus tersebut. Mudah-mudahan energi dari video ini bisa kembali mencerahkan pemikiran mereka untuk bisa lebih berhati-hati lagi dalam mengambil satu tindakan. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah dan pelajaran dari dialog-dialog kami. Dan sedikit saya jelaskan, mungkin nanti ada beberapa
sedulur yang belum memahami, ya kenapa kok itu kan bangsa jin dan siluman, kenapa nggak dimuslimkan? Dalam dalam konteks berperang itu ada strategi. Tadi sudah dikatakan bahwa makhluk yang hadir di sini adalah salah satu kader andalan dari iblis laknatullah, dan mereka dikawal dengan sangat luar biasa pengawalannya. Artinya ya kita tidak bisa sembarangan untuk memuslimkan sebelum memang benar-benar perang terbuka nanti. Saat ini mereka sedang menjalankan misinya, dan ya kami pun sedang menjalankan misi kami untuk membentengi, menyebarkan cahaya-cahaya ilahi bagi para sedulur yang memang terbuka kolbunya. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sajikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmahnya. Kami berdua mewakili Padepokan Cahaya Siliwangi. Mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.